Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kandang Mas Al. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan semangat beternak entok. Baik teman-teman, video kali ini channel Kandang Mas Al akan membagi motivasi atau semangat baru untuk para pemuda atau siapapun yang merasa kesulitan mencari pekerjaan atau susah untuk memulai usaha. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan seperti biasanya, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kandang Mas Al. Dan bagi yang sudah subscribe, dipersilahkan untuk like, komen, dan share video-video dari channel Kandang Mas Al ini kepada saudara, kepada teman, atau kepada komunitas Anda, agar semua mendapatkan informasi dan juga manfaat dari video channel Kandang Mas Al. Baik teman-teman, kita mulai pembahasan topik kita kali ini. Teman-teman, kali ini saya akan membahas topik mengenai pasar entok masih sangat terbuka luas teman-teman. Segera gerakkan diri Anda untuk ternak entok agar bisa ikut menikmati gurihnya cuan dari ternak entok. Teman-teman, usaha ternak entok tidak akan ada habisnya, sebab dari ke hari permintaan entok itu tidak pernah mengalami penurunan teman-teman. Bahkan para peternak entok merasa kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Banyak contoh teman-teman dari peternak entok yang mengaku mengalami kesulitan memenuhi permintaan pasar. Bahkan ada juga yang dia harus menyembunyikan DOE-nya agar tidak dirayu oleh pedagang teman-teman. Bayangkan sampai segitunya teman-teman. Jadi ada yang seperti itu agar DOE-nya itu bisa dia besarkan, bisa dia pakai untuk indukan teman-teman. Nah, hal yang seperti ini benar-benar terjadi teman-teman. Salah satu contohnya dialami oleh Bapak Haji Koel Siatna, Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman kalau misalkan mau tahu kisah ini bisa langsung lihat kisah ini di channelnya YouTube namanya Kang Aneka. Bisa cek sendiri di situ ada salah satu video dari Kang Aneka yang peternak entok mengaku sampai harus menyembunyikan DOE-nya karena beliau itu ingin menambah populasi dari indukannya teman-teman. Nah, ada lagi teman-teman kisah ini dari Jawa Tengah juga, namanya itu Bapak Muhammad Saifuddin teman-teman. Dia berasal dari Kutoarjo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, beliau ini membagikan ceritanya mengenai ternak entok yang pasarnya itu masih sangat-sangat terbuka menurut beliau. Beliau bahkan sampai merasa angkat tangan menerima pesanan WA dari para pembeli DOE-nya beliau ini teman-teman. Nah, konsumen beliau ini berasal dari daerah sekitar Kutoarjo itu dan juga teman-teman sampai dengan luar pulau. Jadi begitu beliau memposting videonya, langsung teman-teman itu WA itu yang masuk tuh luar biasa banyak, yang berasal dari luar pulau maupun dari daerah Kutoarjo itu teman-teman. Nah teman-teman, di sini selain Pak Muhammad Saifuddin ini berkisah mengenai pasar entok yang masih sangat terbuka, beliau ini ternyata orang yang luar biasa baik teman-teman, karena selain membagikan motivasi mengenai ternak entok yang masih pasarnya masih luas ini, beliau juga ngasih ilmu mengenai cara beliau untuk merawat entok mulai dari awal sampai dengan akhir itu yaitu penjualannya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan apa yang beliau kisahkan biar kita semua bisa menikmati atau memulai usaha baru ternak entok mulai dari awal sampai dengan penjualan. Teman-teman tolong disimak baik-baik agar kita bisa memahami isi ceritanya, isi videonya. Jangan di skip,
agar kita tidak gagal paham teman-teman. Oke teman-teman, akan saya mulai ilmu dari Pak Muhammad Saifuddin ini dalam beternak entok teman-teman. Jadi menurut beliau teman-teman, bagi para pemula yang ingin beternak entok wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut teman-teman. Satu, itu ambisi dari diri sendiri. Ini menurut beliau teman-teman ya. Saya hanya membagikan kisahnya kepada teman-teman agar kita bisa mengambil ilmu, mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan ini ya. Jadi satu, ambisi dari diri sendiri teman-teman. Menurut beliau, kebanyakan para pemula peternak entok itu karena modalnya ada, mereka ingin langsung meraup keuntungan yang tinggi dengan langsung membeli banyak populasi tanpa mempelajari bagaimana cara merawat entok, atau mereka tidak lebih dulu belajar bagaimana langkah-langkah awal beternak entok teman-teman. Jadi kalau menurut beliau itu para pemula itu biasanya itu datang dari para pensiunan teman-teman. Jadi mereka itu nantinya itu seperti mau bagaimana mencari kesibukan baru setelah pensiun. Nah, kebanyakan yang diambil itu adalah ternak entok. Itu menurut beliau ya teman-teman ya. Jadi ambisi dari diri sendiri itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau tidak diawali dengan belajar yang matang dulu, nanti belakangan akan menimbulkan kerugian yang tentu tidak sedikit teman-teman. Nah menurut beliau itu begitu. Jadi para peternak pemula itu mereka kalau yang punya modal tinggi itu langsung aja beli populasi banyak, terus bikin kandang. Nah akhirnya mereka tidak tahu bagaimana cara beternak entok dengan baik, cara mengatasi virus atau penyakit entok, dan juga tidak tahu cara bagaimana menjaga sanitasi atau kebersihan kandang. Nah, pada akhirnya teman-teman, mereka memiliki populasi banyak tanpa mempunyai hitungan yang bagus bagaimana ternak entok itu bisa berhasil, atau paling enggak bisa menjaga agar tidak kena penyakit atau mati teman-teman. Ini karena mereka itu terlalu terburu nafsu, kepengen bayangannya itu kepengen menghasilkan dari misalkan 100 entok, langsung dihitung nanti hasilnya berapa, nah gitu, tanpa memperdulikan resiko di belakang hari teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, ini menurut Muhammad Saifuddin, beliau itu disuruh kita memperhatikan hal yang kedua, yaitu pakan yang boros. Nah biasanya para peternak entok itu kan yang tadi saya sampaikan, karena modalnya itu ada, mereka langsung membeli karena tadi membeli jumlah populasi entok yang banyak, juga tidak tahu bagaimana caranya untuk manajemen pakan yang murah tapi tidak murah teman-teman. Jadi begitu entok datang, populasi datang banyak, 100-an ekor atau 100-an lebih, ya sudah, begitu indukan datang maka pakannya langsung dia borong, beli pakan terus. Yang dia beli pakan pabrikan karena belum tahu bagaimana cara mengelola atau memanage pakan entok dari pakan alternatif itu teman-teman. Nah akhirnya apa? Akhirnya beli pakan terus menerus di tengah jalan, karena pakan itu ada di pabrikan, dananya lama kelamaan habis di tengah jalan. Entok belum bisa panen dan dana sudah habis, maka apa yang terjadi? Entoknya tidak bisa gemuk, tidak bertelur karena dikasih pakan apa adanya akhirnya teman-teman. Nah pakan apa adanya ini karena tidak tahu bagaimana cara untuk mengelola pakan alternatif yang baik, kebanyakan ya mengasih makannya itu apa adanya, tidak memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh entok teman-teman. Padahal pakan yang paling bagus adalah pakan dari alternatif. Selain pakan alternatif,
pokok, contoh misal gedobok pisang teman-teman ya. Gedobok pisang itu bisa dipakai pakan pokok, tapi ada tapinya. Tapi varian pakannya juga harus diperhatikan. Kenapa? Untuk memberikan kebutuhan nutrisi entok tercukupi teman-teman. Jadi pokoknya pakan pokoknya itu kita ambil contoh gedobok pisang, kita campur dengan pakan varian. Contoh pakan variannya itu bisa roti BS, bisa begatul, dan juga kangkung, bisa pula maggot teman-teman. Ini yang dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Saifuddin teman-teman. Nah yang ketiga atau berikutnya teman-teman, itu kebanyakan pemula itu belum mengerti yang namanya manajemen kandang teman-teman. Teman-teman, penyakit itu bisa datang bisa datang dari kandang kita sendiri teman-teman. Tidak melulu datang dari entok luar, entok yang baru datang, entok yang baru beli. Itu tidak selalu seperti itu, karena kebersihan kandang itu adalah kuncinya teman-teman. Ketika kita tidak terlalu memperhatikan kebersihan kandang misalkan selalu becek, selalu bau, nah itu maka akan terkumpulnya bibit penyakit yang akan menyerang ternak entok kita teman-teman. Bibit penyakit itu bisa berasal dari gas amoniak yang menguap, yang menumpuk akibat dari banyaknya kotoran entok yang ada di kandang ternak entok kita teman-teman. Salah satu penyakit yang berpotensi muncul adalah snot, kemudian pilek. Bisa jadi hal-hal itu yang akan mendatangkan banyak virus teman-teman. Satu entok terkena virus, kalau segera tidak ditangani dengan cepat, maka akan segera menular cepat ke entok yang lain teman-teman. Walaupun kita tidak mendatangkan entok baru dari tempat lain, virus itu bisa datang dari kandang kita sendiri karena tidak terjaganya sanitasi dari kandang kita sendiri teman-teman. Intinya manajemen kandang ini kita harus memastikan kondisi tetap kering. Kalau bisa disapu setiap hari teman-teman, memisahkan kolam air dengan pakan agar jaraknya jauh biar tidak terlalu becek, agar bisa tetap kering teman-teman alas kandangnya. Nah teman-teman, informasi ini ditambah lagi Pak Saifuddin bahwa alas kandang yang paling bagus itu adalah tanah yang kering teman-teman. Kalau sekam mungkin awalnya bagus, tapi lama-lama akan menimbulkan banyak serangga, banyak gurem, dan lain-lain yang akan mengganggu kesehatan ternak entok itu teman-teman. Kemudian lanjut, menurut Pak Saifuddin adanya pencegahan penyakit. Jadi yang keempat itu menurut Pak Saifuddin adalah pencegahan penyakit. Pak Saifuddin menggunakan trimicin teman-teman untuk mencegahnya itu. Nah, kalau pengobatan, misalkan entok sudah kelihatan sakit, sudah nafsu makan kurang bagus, sudah jalan mungkin tidak bagus atau sempoyongan, itu Pak Saifuddin itu menyarankan untuk membeli obat anti pilek yang tentu banyak dijual di apotek teman-teman. Teman-teman silakan datang langsung ke apotek dan bilang saja beli obat anti pilek buat unggas, pasti mereka lebih tahu. Ini menurut Pak Saifuddin teman-teman. Nah yang berikutnya adalah mengenai pembesaran entok. Teman-teman, kalau mau ternak entok, sistem pembesaran diperhatikan nutrisinya seperti proteinnya. Jangan hanya fokus ke karbohidrat saja teman-teman. Protein bisa didapat dari hijau-hijauan seperti kangkung dan enteng gondok, dari maggot, dan juga dari keong sawah. Yang penting murah tapi tidak muran. Ini menurut Pak Saifuddin ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau target pembesaran untuk momen, misalkan ada momen tahun baru atau momen lebaran, jangan lupa beli entok itu wajib dikarantina dulu di kandang yang berbeda dengan kandang entok kita yang lama. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa hati-hati dan waspada. Siapa tahu, kita kan nggak ngerti bagaimana entok itu di tempat sebelumnya teman-teman. Siapa tahu entok itu membawa bibit penyakit atau virus. Nah kalau kita tidak karantina, kita langsung campurkan, nah bahayanya nanti begitu berbaur, entoknya bisa sakit semua, mati semua. Itu sudah sangat sering terjadi teman-teman. Jadi hati-hatinya di situ, wajib hati-hati. Pokoknya kalau beli entok baru,
Jangan sampai dicampur dengan entok yang lama yang sudah ada di kandang kita. Harus dikarantina minimal 3 hari atau 1 minggu lebih bagus teman-teman. Nah yang terakhir nih yang paling penting menurut Pak Muhammad Saifuddin teman-teman, yaitu mengenai penjualan. Untuk sekarang teman-teman, menurut Pak Muhammad Saifuddin, penjualan ternak entok itu sangat-sangat bagus teman-teman. Dari semua jenis entok itu semuanya ada pasarnya. Pak Saifuddin mengatakan terserah kita mau ternak jenis apa entoknya, mau Rambon, mau jumbo, mau lokal, semuanya sangat terbuka pasarnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menghasilkan minti sendiri, ternaknya sudah jadi, sudah beroperasi, sudah menghasilkan minti atau DOE, teman-teman, kata Pak Syaudin, teman-teman tinggal posting di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Ini yang dilakukan oleh Pak Muhammad Saifuddin. Jadi saya bercerita ini tentang pengalamannya Pak Saifuddin teman-teman ya, mulai dari tadi perawatan sampai dengan ini tahap akhir penjualan atau pemasaran, semuanya itu didasari dari fakta yang dialami oleh Pak Muhammad Saifuddin. Nah ini Pak Muhammad Saifuddin menyarankan untuk memposting hasil minti yang kita produksi itu diposting di Facebook dan TikTok, pasti akan ada pembeli, itu menurut beliau teman-teman ya. Dan beliau mengatakan juga sampai angkat tangan katanya tidak bisa melayani semua pembeli yang chat di WA beliau itu teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah kisah dari Bapak Muhammad Saifuddin yang memberikan motivasi buat kita semua para peternak entok agar kita tambah semangat lagi untuk menekuni dunia ternak entok teman-teman, karena hasilnya sudah sangat jelas dan sangat menginspirasi buat kita semua. Teman-teman, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kisah di atas, dan semoga ternak entok kita bisa berhasil agar kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah sesuai dengan harapan kita teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman. Jangan lupa semangat, jangan lupa bahagia para peternak entok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.